Selamat siang rekan-rekan semua. It's a beautiful day. Dan hari ini adalah hari Senin tanggal 1 Januari tahun 2024. Hari pertama di tahun 2024 ini. Dan saya berada di sebuah mall yang besar di sekitaran Jakarta, ngopi. Kemudian saya mikir bahwa kenapa enggak saya membuat vlog update tentang Bitcoin ya, atau cryptocurrency. Tapi untuk hari ini saya akan batasi di Bitcoin saja karena ya saya taunya adalah Bitcoin. Yang lain-lain saya tidak begitu mengerti. Update dari Bitcoin ini kalau saya bisa summary itu ada beberapa hal, yaitu tanggal dari ETF untuk Bitcoin. Ini adalah big news, kalau jadi ya, big news. Yang kedua adalah metode bagaimana ETF itu nanti bisa dijual belikan. Terus kemudian 3, kenapa harga Bitcoin ini tidak terlalu naik gitu ya. Itu 3 hal yang mau saya jawab dalam vlog ini. Saya ditemani oleh satu mic saya yang baru. Ini adalah mic seri MKH60 dari Sennheiser. Sekalian nyoba, jadi mudah-mudahan suaranya bagus. Kita jawab yang pertama adalah kapan atau tanggal dari ETF ini nanti akan dilaksanakan. Jadi kalau menurut schedule yang ada, maka harusnya ETF tentang Bitcoin ini akan disetujui, kalau jadi setuju ya, pada tanggal 10 Januari tahun 2024. 9 hari lagi. 10 hari dari sekarang. Pertanyaannya adalah, ya kenapa harus tanggal 10, kenapa nggak 15? Kok yakin banget tanggal 10 gitu ya? Nah, ETF ini sebenarnya sudah dari dulu orang itu mendaftarkan. Jadi ketika orang mendaftarkan, SEC di Amerika atau OJK-nya Amerika lah, itu harus respon. Dia harus respon, menolak, atau mendelay. Cuma 2 itu. Mendelay itu ada beberapa kali diperbolehkan. Setelah beberapa kali delay, dia harus menentukan apakah boleh atau tidak. Dan tanggal 10 Januari nanti itu adalah hari terakhir SEC mendelay ETF tentang Bitcoin ini, Bitcoin ETF ini. Dia sudah mendelay beberapa kali. Sebenarnya satu cerita lagi adalah si SEC ini berusaha menolak untuk adanya Bitcoin ETF. Tapi kemarin mereka digugat dan kalah karena mereka tidak bisa menjelaskan kepada hakimnya waktu itu kenapa mereka tidak memperbolehkan Bitcoin ETF. So akhirnya mereka hanya bisa mendelay lagi. Dan tanggal 10 nanti itu adalah yang terakhir untuk mereka bisa melakukan keputusan. Nggak boleh delay lagi. Itulah makanya banyak yang yakin tanggal 10 nanti pasti akan ada keputusan. Dan keputusan itu 90% akan diterima. Terus kemudian yang kedua adalah tentang cara atau metode Bitcoin ETF ini nanti bagaimana. Jadi sebuah ETF itu ada 2 metode sebenarnya, yaitu adalah cash creation atau in-kind. Nah, sebenarnya BlackRock dan Fidelity dan semuanya beberapa institusi yang mengajukan untuk ETF, Bitcoin ETF, mereka menginginkan in-kind. Karena in-kind ini sangat mudah. Artinya in-kind ini dari segi teks itu juga sangat efisien. Nanti akan saya jelaskan, tapi saya mau menjelaskan tentang cash creation dulu. Nah, cash creation ini semua beberapa hal yang akan saya sampaikan ini saya sadur dari British Hodl ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau subscribe di British Hodl, monggo. Karena beliau
cara menjelaskannya itu sangat gamblang. Ini saya coba summary di sini. Di cash creation itu adalah begini. Kalau misalnya Anda membeli ETF, maka Anda harus menyerahkan cash. Jadi benar-benar cash yang harus Anda serahkan. Terus kemudian si BlackRock ini atau institusi yang memiliki ETF ini, mereka akan membeli Bitcoin untuk Anda. Tapi tidak diserahkan kepada Anda, disimpan. Jadi Anda menyerahkan uang, mereka membeli Bitcoin, dan Bitcoin-nya itu nanti akan disimpan di institusi yang sudah dipilih oleh penyelenggara ETF. Kalau BlackRock itu kalau nggak salah dia memilih Coinbase untuk menyimpan Bitcoin nanti. Oke. Kalau misalkan lihat dari situ ya oke lah, nggak masalah ya. Tapi ada satu hal lagi sebenarnya yang lebih murah. Ya, lebih murah itu adalah secara teks ya, itu adalah yang in kind sebenarnya. Kenapa begitu? Jadi gini, kalau misalkan cash creation, itu kan Anda harus punya cash. Sedangkan orang-orang yang punya cash itu berapa banyak sih? Biasanya mereka itu punya aset. Aset-aset inilah mereka harus jual dulu. Kalau mereka jual, mereka kena tax. Jadi mereka jual kena tax, kemudian cash hasil penjualan ini baru bisa digunakan untuk membeli ETF. Kalau in kind itu adalah caranya begini. Namanya in kind adalah saya tidak harus menyerahkan cash, tapi saya menyerahkan similarly. Bisa itu Bitcoin, bisa itu GBTC misalnya. Jadi kalau Anda beli GBTC misalnya terus punya share di GBTC, Anda bisa serahin ke mereka, ke BlackRock misalnya. Nih gua serahin nih, ini kira-kira sama dengan setengah Bitcoin gitu misalnya ya. 3 GBTC sama dengan setengah Bitcoin gitu misalnya ya. Mereka tidak kena tax dalam hal ini dalam pembelian ETF melalui in kind. Atau katakanlah Anda pernah beli Bitcoin di tempat lain dan kemudian Anda memberikan Bitcoin tersebut kepada BlackRock. Aku punya Bitcoin ada 10 nih. Nih gua serahin ke lu. Kemudian si BlackRock itu akan memberikan Anda ETF sebesar itu juga, senilai itu juga, mengambil Bitcoin Anda dan menyimpannya di Coinbase. Itu in kind. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa SEC tidak mau in kind? Maunya adalah cash. Menurut British Hodl, dia bilang adalah bener, si SEC bener karena si Bitcoin ini kan banyak digunakan transaksi-transaksi yang aneh-aneh. Ada yang buat cuci uang maksudnya, ada yang buat hasil dari nyolong gitu misalnya ya, atau apapun lah itu yang kira-kira dari dark web gitu misalnya. Intinya kegiatan-kegiatan yang kriminal lah gitu. Kalau misalnya in kind, maka orang-orang yang mendapatkan Bitcoin dari hasil-hasil yang doji tadi, maka bisa dikatakan mereka mencuci Bitcoin-nya melalui ETF. Nah, itu yang dia nggak mau. Jadi intinya, kalau misalnya orang itu menyerahkan uang kepada BlackRock, maka BlackRock akan meminta Coinbase untuk mencari Bitcoin yang bersih, betul-betul bersih, untuk disimpan atas nama kliennya. So it's good. Menurut saya sih oke lah. Nah, sekarang kita mau coba lihat pertanyaan yang ketiga. Coba menjawab pertanyaan yang ketiga. Kenapa? Kalau misalnya semua orang tahu Bitcoin ETF itu akan ada di tanggal 10,
kemudian dengan cash atau in kind dan segala macam, kenapa harganya itu tidak naik? Kenapa di situ-situ aja? Sorry. Mengenai hal ini ada beberapa hal yang juga menurut British Hodl itu bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah institusi-institusi yang menyelenggarakan ETF nantinya, baik institusinya, baik karyawannya, keluarga karyawannya, dan lain-lain, itu dilarang keras untuk melakukan pembelian sebelum ETF itu disetujui. Artinya mereka nggak boleh front running, mereka nggak boleh ngumpulin dulu sebelum ETF itu dijalankan. So nggak boleh curang lah intinya. Jadi mereka itu tangannya off the table, nggak bisa melakukan apa-apa. Yang kedua adalah orang-orang itu takut bahwa nanti itu akan ada penjualan besar-besaran ketika ETF itu sudah dilegalkan. Kenapa? Ini kembali kepada cash creation tadi, di mana siapa sih orang yang punya cash hari ini? Nggak ada. Jadi mau nggak mau, mereka harus menjualnya dulu untuk mendapatkan cash, baru kemudian mereka membeli Bitcoin tersebut atau ETF Bitcoin tersebut. So, kalau Anda punya Bitcoin, ya Anda harus jual dulu, lu dapat cashnya, dan kemudian Anda belikan lewat PayPal. Kalau Anda punya GBTC, mau nggak mau Anda harus jual dulu. Dan ketika mereka menjual pada waktu yang bersamaan, quote unquote, atau mungkin sekarang mereka sudah mulai menjual, sehingga sekarang tidak bisa kelihatan bahwa Bitcoin tersebut sudah naik tinggi, atau tidak bisa, atau Bitcoin itu sekarang tidak bisa, saya agak belibet, tapi intinya dengan hal-hal tersebut Bitcoin itu tidak bisa naik dengan tinggi even beberapa hari sebelum ETF itu dilegalkan. Oke, so kalau ada pertanyaan kasih tahu aja, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke?